Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kuta Timur, Suada 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, sore hari ini edisi 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 September 2025. Sahabat siar Anda, Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore, program parenting bersama Ustaz Khairuddin Harahap. Baik sahabat Suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, sahabat semua, seperti biasa sore ini kita akan bersama Ustaz Khairuddin Harahap dalam program parenting Inspirasi Sore, mendidik anak dalam Islam. Yuk kita sapa beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua pendengar Suada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Sahabat Suada, Sangatta saat ini terasa panas, benar ya Ustaz ya? Benar-benar sekali. Panas sekali, beberapa hari ini tidak hujan sahabat semua. Nah, insya Allah semoga sore hari ini di program Inspirasi Sore ini mendinginkan hati-hati kita yang sedang kemarau, khususnya ketika kita menghadapi anak-anak kita di rumah. Seperti apa sih seharusnya? Yuk kita dengarkan, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar Suada dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian mari kita senantiasa untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat Suada dimanapun berada, pada sore hari ini kita masih berada di tema terkait dengan guru, adab guru ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bersama bagaimana adab guru terhadap dirinya gitu ya. Untuk sore hari ini mungkin untuk pekan depan juga kita masih akan membahas bagaimana adab guru saat mengajar. Saat mengajar ya. Oke. Baik pendengar Suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus menjadi perhatian seorang guru saat mau mengajar atau saat mengajar adalah menyiapkan diri dan meluruskan niat gitu ya. Menyucikan diri ya, dan meluruskan niat. Nah, ini yang pertama. Jadi niat ini selalu ya yang pertama ya, yang harus menjadi perhatian kita semuanya dalam beramal, apapun amalan kita. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah yaitu niat kita ya. Memang niat ini lagi-lagi ya, saya menyampaikan ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri ya. Bagaimana beliau menyampaikan ma'alatu say'an asaddu alayya min niyati bi annaha tataqallabu kullahinin gitu ya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku kendalikan di dalam diriku kecuali niatku sendiri ya. Karena dia akan sewaktu-waktu sangat mudah berubah gitu ya. Jadi niat itu sangat mudah berubah. Maka kita sebagai seorang guru saat mau mengajar, mari mulai dari mau berangkat itu sudah kita niatkan untuk mengajar murid-murid kita, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini penting ya. Pertama untuk menjadi perhatian kita sebagai seorang guru gitu ya. Karena apa yang kita niatkan maka itu juga lah yang akan Allah berikan balasan gitu ya. Dan kemudian selain memperhatikan niat kita, maka juga seorang guru saat mau mengajar dia harus juga memperhatikan kebersihan dirinya. Artinya bersih di sini adalah dari najis dan juga dari hadas gitu ya. Sebelum mengajar itu perlu memperhatikan ini ya. Maka kalau kita ada terkena najis maka bersihkan dulu najisnya ya. Baru
berangkat untuk mengajar. Kalau kita sedang berhadas, maka bersihkan dulu hadasnya. Ya, dengan tentunya kalau berhadas ini, kalau hadas kecil kita dengan cara berwudu ya untuk membersihkan diri kita gitu ya. Maka ini penting. Maka bersihkan najis dan kemudian juga bersihkan hadas kita gitu ya. Kalau sudah seperti ini kan kita dalam kondisi bersih mau menyampaikan ilmu seperti itu ya. Kemudian kita sebagai seorang guru ya, maka saat mau berangkat mengajar itu juga bukan hanya memperhatikan kebersihan dari najis dan hadas, tetapi ada juga yang menjadi perhatian kita, memakai pakaian yang bagus, rapi gitu ya, serta memakai wewangian. Ya, itu satu keharusan gitu ya. Jangan sampai nanti kita ketemu dengan anak murid mendapatkan aroma yang nggak sedap gitu ya. Jadi nggak nyaman muridnya ya. Nggak nyaman murid kita gitu ya. Maka ini penting untuk menjadi perhatian gitu ya. Bagus, rapi gitu ya. Kemudian ini ada sebuah kisah ya, bagaimana Imam Malik rahimahullah ya, ketika beliau didatangi oleh seseorang yang ingin mengambil belajar hadis dari beliau, maka beliau itu mandi terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dirinya gitu ya. Mandi terlebih dahulu dan kemudian menggunakan wangi-wangian. Setelah mandi itu kemudian beliau memakai pakaian yang bagus ya, dan pakai wewangian gitu ya. Dan beliau itu adalah biasanya memakai di atas kepalanya dengan surban gitu ya. Maka beliau itu juga ya ketika sudah didatangi oleh seseorang saat mau mengambil ilmu darinya, maka beliau itu ada menyiapkan satu tempat duduk khusus untuk beliau ya. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan ilmu. Jadi dan kemudian tempat itu beliau juga berikan harum-haruman ya, wangi-wangian gitu ya. Dengan kayu gaharu ya. Kan kayu gaharu ini adalah kayu yang harum gitu ya. Dan kemudian sampai majelisnya itu selesai ya, sebagai penghormatan kepada hadis Rasulullah SAW. Itu yang beliau lakukan gitu ya. Maka ini penting juga bagi kita sebagai seorang guru untuk memperhatikan kondisi kebersihan kelas kita kalau kita mau mengajar, karena di situ sudah ada tempatnya masing-masing, sudah ada khusus tempat guru ya, dan sudah ada tempat murid. Maka ini penting nih, kalau sebelum memulai aktivitas pembelajaran maka perhatikan dulu kebersihan. Kalau tadi ya kebersihan diri seorang guru gitu ya, tetapi juga guru harus memperhatikan bagaimana kebersihan lingkungan belajarnya. Jangan mulai pembelajaran kalau masih kondisinya kotor gitu ya, karena yang mau kita sampaikan itu adalah ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, nurullah ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu memperhatikan kebersihan ini. Tadi selain gurunya sudah bersih, pakaiannya rapi, wangi gitu ya, tapi tempatnya juga harus diperhatikan ya. Maka anak-anak murid kita itu juga diajarkan sebagai ihtiramnya kepada gurunya, tidak sembarangan juga duduk di tempat guru ya kan, sebagai ihtiraman lil ustaz, sebagai penghormatan kepada guru. Masya Allah. Jadi nggak boleh ya Ustaz ya? Sebagai ihtiraman aja ya, sebagai penghormatan kepada guru gitu ya. Bukan larangan yang menunjukkan kepada keharaman gitu ya. Tapi ya kebersihan di meja guru ini ya, kalau bisa ruang kelas itu juga didesain bagaimana ruang kelas itu yang harum gitu ya. Jadi enak, semuanya nyaman berada di dalam satu ruangan kelas itu. Jadi dipasang parfum gitu ya? Diberikan parfum gitu ya, yang membuat nyaman semuanya gitu ya. Sehingga apa? Ya, itu adalah bentuk penghormatan kepada ilmu yang mau
disampaikan, diajarkan seperti itu. Terlebih-lebih kalau yang kita ajarkan itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting ini untuk menjadi perhatian kita sebagai seorang guru. Ya, dan juga ya kita sebagai seorang guru juga ya kalau kita sudah bersih, ya pakaian kita udah rapi, kemudian kita juga sudah memulai dengan berwudu, ya. Nah, kita artinya sudah bersih, ya. Nah, dan kemudian juga kita ajarkan bagaimana anak-anak kita itu, ya murid-murid kita itu, ya mereka untuk juga berwudu saat mau belajar. Gitu ya. Ketika batal wudunya suruh berwudu lagi. Nah, ini adalah pembiasaan yang baik gitu ya. Dan kemudian ini bagian juga nilai yang diajarkan kepada murid bagaimana mereka menjaga wudhu, senantiasa menjaga wudhunya gitu. Nah, ini penting ini, dan nilainya sudah dapat bagaimana anak menjaga kebersihan, juga kebersihan dirinya dari najis dan hadas, dan juga mereka juga diajarkan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan belajarnya seperti itu. Nah, ini penting ya. Ini yang pertama, bagaimana kita saat mau memulai pembelajaran seperti itu. Ini penting, dan tadi ada contohnya ya, bagaimana Imam Malik tadi hendak didatangi seseorang untuk belajar hadis dengan beliau. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau persiapkan untuk dirinya. Dan seyogianya kita juga sebagai guru meneladani apa yang beliau contohkan seperti itu. Nah, ini yang pertama Bang Darda ya, bagaimana adab guru saat mengajar atau sebelum mengajar. Kemudian yang kedua yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang guru saat mau mengajar ya adalah bagaimana kita memperhatikan adab saat mau keluar rumah ya, sampai kita ke tempat mengajar kita. Ya, kalau kita berkendaraan umum pastinya ada orang lain. Di dalam kendaraan itu juga ada adab-adab yang memang menjadi harus perhatian kita sebagai seorang guru. Artinya bagaimana kita supaya tetap menjaga kewibawaan kita sebagai seorang guru. Ini penting juga ini untuk menjadi perhatian ya. Bagi seorang guru, yang pertama ya ketika hendak keluar rumah ya seperti yang diajarkan bagaimana kita untuk senantiasa berdoa gitu ya. Di antara doa yang diajarkan yang diajarkan kepada kita diantaranya adalah ya Allahumma a'udzubika an adillu au udallu au azilla au uzallu au adlima au udlima au azhala au yuzhalu alayya ya. Nah, ini diantara doa yang diajarkan saat kita keluar rumah. Artinya begini, ya Allah, aku berlindung padamu dari kesesatan dan menyesatkan orang lain. Ya kan? Dari berbuat dosa atau mengajak orang lain berbuat dosa. Ya, dari melakukan kezaliman atau dianiaya orang lain, dari menyakiti atau disakiti oleh orang lain. Kita berlindung dari hal tersebut. Tapi yang biasanya kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, itu juga boleh ya. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada pula kuasa untuk menolak mudarat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ya. Kemudian dilanjutkan itu yuqalu lahu, kalau orang mengucapkan itu maka diucapkan kepadanya kamu akan dicukupkan, dikuatkan, diberikan petunjuk dan setan akan menjauh darinya. Ini dahsyatnya membaca doa saat keluar rumah. Ya. Ini sebagai seorang guru itu juga kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut ya. Dan juga nilai ini juga harus kita turunkan kepada anak murid kita saat mereka juga mau berangkat ke sekolah
ajarkan supaya juga mereka tidak lupa untuk berdoa, ya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, ini penting. Ya, kalau orang baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kemudian apa yang diberikan kepadanya, maka dia akan dicukupkan, ya kan? Dikuatkan, diberi petunjuk, dan setan akan menjauh darinya, ya. Jadi akan jauh dari godaan setan, gitu ya. Apalagi dalam belajar nanti godaannya juga pasti besar, dan apalagi ya di sekolah ya rata-rata saat ini juga waktunya cukup panjang kan, tidak hanya 1 jam 2 jam kemudian pulang, gitu ya. Sekarang itu sampai 7 jam di sekolah itu waktu yang cukup panjang, gitu ya. Jadi ini juga selain guru membaca doa ini saat keluar rumah, dan juga mengajarkan doa ini juga kepada anakmu murid untuk senantiasa terbiasa membaca doa saat keluar rumah. Ini penting ya. Dan kalau dari rumah berarti tugasnya siapa nih untuk senantiasa mengingatkannya? Orang tua. Guru mengajarkan di sekolah, orang tua melakukan pembiasaan di rumah, gitu ya. Diingatkan, nak, jangan lupa berdoa karena kita mau berangkat ke sekolah untuk belajar, gitu ya. Tapi kalau dua-duanya tadi bisa hafal bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kemudian baca doa Allahumma a'udzubika an adilla au udallu an azilla au uzalla au azlima au udlima au azhala au udhila yuzhalu alayya. Nah itu kalau bisa ditambah ya silakan ditambah. Kalau tapi biasanya kalau saya Bang Darda yang sudah terbiasa ya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bismillah saja boleh, Ustaz? Bismillah saja juga boleh karena kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjaga seperti itu. Ini saat kita mau berangkat ke mengajar, gitu ya. Ini harus kita biasakan. Kemudian di dalam perjalanan ya kita tentunya tadi kalau kita naik kendaraan pribadi ya juga tetap ada adab-adabnya, gitu ya. Saat naik kendaraan juga ada doanya ya. Kemudian juga saat naik kendaraan umum juga harus tetap menjaga adab-adabnya, dan kemudian juga tetap menjaga kewibawaan ya. Artinya di antara menjaga kewibawaan itu adalah menjaga ucapan ya, dan kemudian di antara menjaga kewibawaan itu adalah tidak terbahak-bahak saat tertawa ya. Ya kan? Kan ada tertawa yang berlebihan. Sampai itu ngakak ya, sampai ngakak, gitu kan. Kalau kemarin itu Kak Malik bilang itu saat skill up mentor itu ada istilahnya ang gitu ya, WK gitu ya. Oh iya. jadi seperti itu. Nah, ini kalau di WA itu WK ya. Jadi ini penting ya untuk menjadi perhatian kita sebagai seorang guru saat kita mau mengajar, gitu ya. Nah, ini masih dalam perjalanan, gitu ya. Sampai nanti kita di tempat sekolah, tempat kita mengajar ya. Jadi itu juga penting. Bagaimana kita membangun interaksi yang baik, gitu ya, yang tidak menurunkan wibawa kita di depan anak-anak murid kita, gitu ya. Mungkin yang kalau sekarang itu kan lagi disukai oleh guru dan murid itu biasanya main TikTok bersama. Oh iya. Ya kan? Joget-joget ya, bersama. Tapi perlu juga ini menjadi perhatian sebagai seorang guru. Ya, artinya gini, ketika hal itu menurunkan kewibawaannya, maka tinggalkanlah hal tersebut. Mungkin anak itu pada saat itu suka dengan guru tersebut, ya kan? Tetapi belum tentu
semua murid menyukai hal itu, dan justru itu juga nanti bisa menurunkan kewibawaan sebagai seorang guru. Ini juga harus menjadi perhatian gitu ya. Jadi untuk ngikutin tren sekarang tidak mesti harus joget-joget ya Ustadz sama Iya. muridnya ya. Iya. Kalau mau TikTok kan hal-hal yang positif lah, yang kemudian itu tidak tidak menurunkan kewibawaan seorang guru. Tidak harus joget-joget yang apalagi joget-joget yang berlebih-lebihan gitu ya. Iya. Kan sekarang itu banyak ya. Betul. Kalau kita lihat di TikTok bagaimana hanya ingin disukai oleh murid gitu ya. Benar. Kita ini kan sebagai seorang guru itu bukan hanya untuk disukai gitu ya. Iya. Tapi yang lebih tadi, peran kita itu sebagai seorang guru seperti yang pernah kita bahas di awal. Guru itu kalau dia memerankan dirinya sebagai murabbi, sebagai pendidik, maka dia adalah muwajjih, ya kan? Dia adalah muallim, dia adalah mudarrib, ya kan, pelatih gitu kan. Dia adalah mursyid gitu ya. Sehingga jadilah dia sebagai seorang guru yang diidamkan oleh seorang muridnya, seperti itu. Bukan hanya suka dari sisi hiburan saja gitu ya. Baik, itu Bang Darda, bagaimana seorang guru itu bisa menjaga kewibawaannya. Sebelumnya juga ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan seorang guru saat mau mengajar itu adalah bagaimana seorang guru yang menjaga posisi duduknya ya. Jadi guru itu saat mengajar juga posisinya harus diatur dan diperhatikan gitu ya. Kalau mungkin kalau sekarang ya, karena kondisi di dalam kelas, ruang kelas ya, maka juga guru ya sekarang kan nggak boleh duduk hanya di satu tempat yang kemudian dia tidak bergerak kemana-mana ya. Dan guru sekarang itu kan posisinya sebagai fasilitator ya. Kalau sekarang itu kan bagaimana yang aktif itu adalah murid. Guru itu sebagai fasilitator saja gitu ya. Bagaimana menghadirkan pembelajaran mendalam itu adalah tugas guru, tetapi guru itu juga tetap harus memperhatikan posisi duduknya di saat mengajar, ya kan? Jangan sampai guru itu posisinya tidak dilihat oleh muridnya, gitu ya. Tersembunyi. Atau meja guru berada di belakang murid. Itu kan posisinya yang tidak pas. Pasti posisi guru itu harus tetap berada di depan, gitu ya. Dan kemudian saat menjelaskan pembelajaran tidak dari belakang bicaranya. Kalaupun guru mungkin berjalan ke belakang, tetapi bukan dalam posisi sedang menjelaskan atau ada sesuatu yang ingin dipastikan atau dicek gitu ya. Tapi saat mau menjelaskan pelajaran, maka posisi guru itu dia harus bisa dilihat oleh semua muridnya gitu ya. Jadi seperti itu. Posisi ini penting ya untuk diperhatikan saat mengajar gitu ya. Ya itu Bang Darda, ada yang mau ditambah? Baik, waktu ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang sudah ternyata kita berjalan 27 menit Ustadz ya. Sebenarnya masih banyak ya. Ada adab yang harus diperhatikan sebagai seorang guru. Masih kita lanjut ya kalau itu Bang Darda ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah memulai pembelajaran dengan membaca beberapa ayat Al-Quran dan doa. Ini kan apalagi yang sekolah Islam ya. Ini harus menjadi sebuah pembiasaan, ya kan? Pembiasaan. Kenapa harus membaca beberapa ayat Al-Quran dan kemudian harus berdoa saat mau memulai pembelajaran? Ya, barokahnya Al-Quran itu luar biasa, ya kan? Satu ayat, satu hurufnya itu mendatangkan 10 kebaikan.
Dan ini harus dibiasakan. Pelajaran apapun, ya, dimulai saja dengan membaca ayat-ayat atau surat-surat pendek atau satu ayat yang itu menjadi sebuah pembiasaan. Nanti pada akhirnya juga anak-anak akan bisa hafal hafal itu, dan itu manfaatnya banyak. Selain kita mendapatkan keberkahan tadi, anak-anak mendapatkan bekal hafalan. Nah, ini kalau dibuat sebuah perencanaan dalam proses pembelajaran, ya kan? Nah, itu enggak tanpa dipaksa, anak-anak itu nanti akan bisa hafal beberapa ayat Al-Qur'an atau beberapa surat Al-Qur'an gitu ya, yang bagi mungkin mereka yang tidak punya program tahfidz di sekolahnya gitu. Jadi ya. ini bisa berlaku untuk sekolah umum juga, iya, ya? bisa. Iya, maka tinggal dibuat bagaimana membuat programnya. Iya. Ya kan? Ya, misal dalam sehari ada mungkin 12 JP, 12 tatap muka. 12 tatap muka berarti itu kalau kita bagi akan ada 6 mata pelajaran. Ya, mungkin satu pekan ini misal yang bagi tidak ada sekolah tahfidznya, satu pekan ini semua guru memulai pembelajarannya dengan surah An-Nas misal, ya kan? Masuk nanti di jam 1, jam pertama dan jam kedua karena satu mapel gitu ya. Nah, itu baca surah An-Nas, ya kan? Nah, nanti di jam berikutnya jam 3 dan jam keempat masuk lagi mapel yang lain, baca surat An-Nas, ya kan? Nah, baru berdoa gitu kan? Selain tadi kita pastinya akan mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an itu sendiri ya. Yang akan Allah limpahkan gitu ya. Dan kemudian ya bagi mereka yang tidak ada pembelajaran tahfidznya, tapi karena dibuat program yang seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seminggu ngulang-ulang surah An-Nas, dalam satu hari diulang 6 kali. Dalam satu minggu memungkinkan nggak untuk anak-anak itu bisa hafal? Sangat memungkinkan. Bagaimana kalau sudah nanti ketemu dengan surah-surat yang panjang, tinggal dibagi saja, ya kan? Nah, ini kalau mau membiasakan memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur'an. Ya, kalau berdoa mungkin sudah ya. Ini pada umumnya kan sudah dilakukan. Ya, karena dia juga masuk daripada program dalam pembelajaran itu sendiri gitu ya, memulai pembelajaran dengan berdoa. Tetapi belum ada memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur'an. Biasanya dulu malah ini ketika pulang ya. Iya. Ketika pulang biasanya kan surah Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya gitu kan. Nah, dan itu juga nanti dibiasakan di saat di akhir, dan itu memang ada riwayatnya. Saat sahabat itu bertemu, ya kan? Saat sahabat itu bertemu dan kemudian ketika mereka mau berpisah, maka mereka itu membacakan surah Al-Asr sebagai pengingat gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini dibiasakan di sekolah-sekolah umum nih khususnya gitu ya. Nah, coba kalau ini menarik nih sebenarnya kalau ini dijadikan sebagai program ya kan, di sekolah-sekolah umum ya, mulai semua pembelajaran mulai dengan membaca surat, baca aja bersama-sama seminggu 6 kali dalam sehari, kali 5 kali 6 berarti 30 kali diulang dalam seminggu ya. Insya Allah bagi anak-anak yang kemudian khusyuk dan perhatian saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu, insya Allah itu akan nempel gitu ya. Nah, dalam seminggu sudah hafal surat An-Nas, ya kan? Minggu berikutnya lanjut lagi ke surah Al-Falaq, ya kan?
kemudian berikutnya lanjut lagi ke surah An-Nas dan seterusnya, dimulai dari surah-surah yang pendek aja gitu kan. Dalam 3 tahun misal kalau dia jenjang SMP, dia sudah dapat beberapa surah gitu ya, dengan mengulang-ulang ya kan. Jadi seperti itu, apalagi kalau yang ada tahfidnya ya. Kalau ada tahfidnya kemudian nggak terjaga Al-Qur'annya, ini perlu di apa ini tanda tanya nih ya. Lupa lagi kenapa gitu ya. Jadi seperti itu. Maka mulailah pembelajaran itu dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an gitu ya. Bukan hanya PAI, kadang-kadang kan udahlah biar nanti baca Qur'annya di saat pembelajaran PAI aja gitu ya. Tapi bagaimana ini untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan ya kan? Ini nanti bagi teman-teman nih yang di sekolah-sekolah umum ya, yang belum ada program Qur'annya, ini boleh dicoba nih ya, memulai aktivitas setiap pembelajaran yang tentunya ya, yang gurunya sebagai seorang muslim memulai dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Dan program ini tentunya juga hanya untuk anak-anak yang beragama Islam ya. Jadi seperti itu ya. Ini bisa dijadikan sebagai pemikiran gitu ya untuk teman-teman gitu ya. Kalau bisa diterapkan luar biasa gitu ya. Betul. Jadi supaya pembelajaran itu berkah, ilmu yang didapatkan itu berkah, dan kemudian ya keberkahan itu akan mendatangkan banyak manfaat. Mungkin ini Bang Darda, bagaimana seorang guru harus memperhatikan adab-adab tersebut sebelum mengajar atau saat mengajar. Dan masih ada kelanjutannya Ustaz ya? Iya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Baik Ustaz. Insya Allah luar biasa sahabat Suada. Tadi Ustaz Khairuddin sudah memberikan tips-tips langsung teknisnya kepada kita ya, khususnya bagaimana kita memulai mengajar itu dengan berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Tadi sudah dituntun apa yang harusnya dilakukan ya, apalagi guru-guru yang pengen ya, bingung karena nggak ada program tahfiz di sekolah, ini bisa dipraktekkan mungkin begitu ya Ustaz ya. Iya, insyaallah. Baik, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore pada sore hari ini sahabat semua, luar biasa. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan di waktu yang sama, di jam yang sama, di acara Inspirasi Sore, Zona Parenting Mendidik Anak Dalam Islam. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.